Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTubeku Friska Amelia Rizal. Hari ini aku bakalan sharing ke teman-teman soal 30 hari clean eating dan workout challenge yang udah aku jalani. So, gimana aku memulai challenge ini, bagaimana manfaatnya, apa saja olahraga, serta menu dietnya, teman-teman bisa menemukannya di video ini. So, selamat menonton! Dan sedikit disclaimer dari video ini, aku menjelaskannya berdasarkan pengalaman yang telah aku jalani selama 1 bulan berturut-turut. Jadi di sini aku bukanlah seorang ahli gizi atau bukan seorang coach diet. Teman-teman pasti bertanya-tanya gimana awalnya aku mau mulai challenge ini. Sebenarnya aku sudah merencanakan diet sejak setahun yang lalu teman-teman. Tapi dikarenakan kesibukan baik itu dalam dunia kerja dan lain-lain, akhirnya aku belum bisa konsisten dan menemukan pola yang tepat. Dimana untuk diet sendiri kita tidak hanya butuh mengatur pola makan yang tepat, kita juga butuh olahraga apa yang tepat yang sesuai dengan kondisi tubuh kita. So, tepatnya pada tanggal 1 Mei kemarin, akhirnya aku benar-benar meniatkan gimana supaya aku bisa olahraga dulu selama 30 hari, konsisten dulu olahraganya, baru aku melanjutkan ke clean eating atau mengatur diet makan, begitu. Setelah aku berhasil menjalani 30 hari olahraga secara konsisten, alhamdulillah aku bisa turun berat badan sebanyak 2,7 kg. Dimana pada saat itu aku memulainya dengan 69 kg dan akhirnya turun menjadi 66,3 kg. Akhirnya aku memantapkan diri untuk bisa melanjutkan ke program selanjutnya, yaitu clean eating challenge selama 30 hari juga, dan ini tentunya juga dibarengi dengan workout. So, apa aja sih yang kita perlukan untuk memulai program ini? Aku bakalan kupas satu persatu. Yang pertama adalah kita butuh sekali yang namanya niat, dimana segala sesuatu itu pastinya berawal dari niat terlebih dahulu ya teman-teman. Kalau kita tidak punya niat, maka kita tidak tahu juga mau kemana arah yang kita tuju teman-teman. Setelah berniat, tentunya kita harus berkomitmen, dan komitmen yang kita jalani ini bukan sekedar bagaimana kita tampil di depan orang lain, tapi komitmen terbaik itu adalah komitmen kita terhadap diri kita sendiri, di mana komitmen terhadap diri sendiri ini akan memunculkan yang namanya kejujuran kita dalam menjalani program ini. Tidak hanya komitmen, kita juga butuh yang namanya strategi. Strategi ini adalah strategi yang pertama, bagaimana kita mengatur pola makan kita. Yang kedua adalah bagaimana budgetingnya, dan yang ketiga bagaimana kita mengatur dan mengkombinasikan antara olahraga tadi dengan workout yang kita lakukan. Hal berikutnya nggak kalah penting adalah konsisten, dimana ketiga hal sebelumnya seperti niat, komitmen, dan strategi itu hasilnya akan nihil saja tanpa adanya konsistensi. Dan yang terakhir yaitu sabar. Kunci utama kita menjalani program ini itu adalah sabar teman-teman, dimana selama kita menjalani program ini kita pasti akan menemukan saat-saat dimana berat badan kita yang tidak kunjung turun atau stuck, kemudian kita yang sudah mulai jenuh menjalani program. Oleh karena itu kita butuh banget yang namanya sabar. Dalam menjalani program ini kita butuh banget yang namanya meal plans. Meal plans ini adalah rencana makanan harian kita yang akan memudahkan kita untuk menentukan menu apa saja yang akan kita makan, baik itu pada saat breakfast, kemudian snacknya apa, lunchnya apa, sampai dengan dinner. Nah, hal yang tidak kalah penting dalam menentukan meal plans ini, kita juga perlu menentukan di hari apa saja kita akan menjalani clean eating, dan di hari apa kita akan mendapatkan cheating day atau reward setelah kita berhasil selama 1 minggu atau mungkin 6 hari, dan 1 hari kita sisakan untuk cheating day. Kemudian kita juga perlu menentukan atau menjalankan jadwal makan yang tetap setiap harinya, dimana dengan jadwal makan yang tetap ini akan membuat tubuh kita kenal
dengan jadwal-jadwal tersebut, dan hal inilah yang membuat metabolisme tubuh kita menjadi lebih baik. Untuk itu di sini aku lampirkan apa saja menu harian yang aku makan pada setiap breakfast. Kemudian di sini aku juga melihatkan menu snack, lunch sampai dengan dinnerku. Oke, seperti yang udah aku share tadi, tidak hanya menentukan meal plans, kita juga perlu yang namanya workout. Dan aku sudah membuatkan jadwal workout untuk diriku sendiri, yaitu seperti yang udah aku jelasin sebelumnya, kita pastinya butuh yang namanya strategi. Kalau tadi strateginya itu mencakup meal plans, kemudian workout plans. Nah, di sini aku juga memberikan contoh yang sudah aku jalani sebelumnya, yaitu budgeting. Budget yang aku butuhkan selama diet itu adalah terakhir banget nih teman-teman, selama menjalani program ini, teman-teman usahakan agar tidurnya cukup dan tepat waktu. Kemudian teman-teman juga makanlah sesuai dengan rencana yang telah teman-teman buat, dan berkomitmenlah dengan schedule-nya teman-teman. Baik itu dimana saat teman-teman clean eating, lakukanlah clean eating, dan pada saat cheating day, lakukanlah cheating day. Jangan ada yang diserabat-serobot ya teman-teman. Dan yang terakhir, makanlah tepat waktu. Karena tubuh kita akan terbiasa dan itu akan memperbaiki dengan sendirinya metabolisme yang ada di dalam tubuh kita. So teman-teman, sekian dulu sharing dari aku. Semoga ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi motivasi juga buat teman-teman. Buat teman-teman yang mau melakukan challenge ini, teman-teman bisa DM via Instagram. Dan menurut teman-teman gimana? Apakah challenge ini perlu dibikin part 2-nya? Kemudian agak di-spill sedikit ya teman-teman, gimana aku akan membuat planner yaitu 30 hari clean eating dan workout challenge ini. Semoga itu bisa menjadi manfaat buat teman-teman, dan buat teman-teman yang sudah join di grup 30 hari challenge ini, terima kasih banyak. Terima kasih atas ilmunya yang bermanfaat. Terima kasih juga atas saling support dan energi-energi positifnya teman-teman. Semoga kita berhasil menjalani challenge ini, dimana di grup tersebut tidak hanya aku yang ikut challenge, dan kita juga beda-beda mulainya. Semoga mendapatkan hasil yang teman-teman inginkan. And finally, teman-teman tetap sehat dimanapun berada dan tetap semangat. See you next time on my next video. Bye!